Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan diskusi kita. Bu Cik, tadi memang sudah Anda singgung ya mengenai rentetan peristiwa ini yang harusnya kemudian ditelusuri. Tapi kalau berdasarkan relasi personal dari korban ini, apa saja yang penting untuk kemudian dilacak, ditelusuri untuk mengetahui peristiwa? Sebenarnya gini, lingkaran kejahatan itu sempit. Biasanya orang terdekat. Karena kalau orang yang jauh, dia akan menimbulkan perlawanan. Tapi kalau orang terdekat itu kan dia welcome. Gitu ya, pertama itu relasinya. Nah, yang paling kita ketahui dulu adalah siapa yang memberitahu. Biasanya kalau memang itu mayat sudah lama, bau. Tentu masyarakat di sekitar situ akan marah. Ini kenapa bau? Nah, itu kan berarti ada kaitannya kan. Kalau sekarang itu belum menimbulkan bau, katanya gitu kan. Tapi tiba-tiba istrinya telepon. Nah sekarang istrinya telepon, tolong dicari juga datanya itu kenapa istrinya telepon. Apakah memang ada sesuatu yang terjadi atau apa yang terjadi. Kemudian bagaimana relasi kekuasaan antara pekerjaannya dia dengan dirinya. Terus bagaimana juga relasi yang terjadi antara dia dengan pihak pemilik kos dan teman-teman di sana. Kalau kita mau lihat dari sisi itu. Tapi menurut saya bukan itu aja gitu loh dengan teman-teman dan sebagainya. Ini memang ini jadi agak makro ya, dilihatnya lagi lebih besar kalau lihat dari relasi sosialnya gitu loh. Tapi paling tidak ini loh, apa yang sebenarnya terjadi yang saya mau tahu itu tadi. Kenapa istrinya tuh telepon itu udah ditanyain belum sih istrinya gitu loh. Kenapa istrinya mengatakan tolong dicek. Apakah memang selalu ngecek seperti itu ataukah tiba-tiba atau ada apa, saya curiga gitu loh. Ya mungkin saya tidak ke lapangan tapi menurut perkiraan gitu loh. Kalau istrinya memberitahu seperti itu berarti kan dia ada kecurigaan. Biasanya kita sebagai seorang istri kan merasa suamiku kenapa ya gitu. Ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran, gitu. Tapi kan apa iya seperti itu karena dengan tempat yang terpisah itu juga sudah menimbulkan sesuatu masalah. Ada apa ya kok tempat tinggalnya terpisah? Apakah karena memang pekerjaannya atau karena memang udah kesepakatan seperti itu atau gimana. Jadi banyak sekali Mbak yang harus kita kumpulkan data ini terkait dengan hubungan sosialnya dengan sekitar. Oke, baik saya mau ke Pak Arief. Kalau begitu Pak Arief untuk relasi personal apa yang kemudian akan dilacak atau ditelusuri oleh pihak kepolisian? Ya, Rena, di dalam setiap upaya pengungkapan perkara pembunuhan, terutama yang korban sendirian seperti ini, maka yang dilakukan kepolisian salah satunya adalah melakukan profiling terhadap korban. Profiling terhadap korban. Dan di dalam penyidikan seperti ini, pasti 8 penjuru angin sudah dilakukan oleh kepolisian. Ada yang bagian olah TKP, ada mencari saksi, ada yang profiling keluarganya, profiling pekerjaannya, hubungan sosial yang lainnya. Nah, kita fokus kepada relasi. Profiling ini akan dipelajari pada pribadi yang bersangkutan. Siapa dia? Kemudian bagaimana relasi dengan keluarganya, relasi dengan kehidupan sosial yang lainnya, relasi dalam hubungan pekerjaan dan riwayat dia pernah melakukan apa saja. Ini tentu semua dipelajari dengan keluarganya. Kenapa? Dia tinggal di Jakarta, kos, istrinya di mana? Oh, istrinya di Jogja. Saya sendiri kalau pas tugas keluar kota, pasti istri itu telepon setiap pagi. Kemungkinan apakah seperti itu? Karena ya memang sudah biasa, ditelepon-telepon kok nggak angkat, pasti akan cari orang yang dekat dengan dia untuk dicek. Ya, apakah ini merupakan suatu kebiasaan? Kemudian bagaimana dengan pekerjaan? Dia pernah melakukan pekerjaan ini. Apakah ada kecurigaan? Nah, semua informasi ini dikumpulkan, kemudian akan di cross check dengan alat bukti yang lainnya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada informasi A, maka apa alat bukti pendukungnya sehingga tidak bisa informasi itu berdiri sendiri. Harus ada pendukungnya. Lulus testis, karena satu saksi itu bukan saksi, harus ada pendukung yang lainnya. Nah, inilah yang juga
harus dilakukan oleh kepolisian dan tentu memerlukan support juga dari warga masyarakat. Supportnya kalau ada informasi yang memang bisa mengungkap ini disampaikan kepada kepolisian dan kepolisian sudah membuka saluran untuk itu. Dan yang jelas bahwa ini perkara tidak mudah, tingkat kesulitannya tinggi dan kita mendoakan mudah-mudahan bisa segera terungkap karena ini tentu harapan dari keluarganya apa sih dan mengapa kok bisa meninggal padahal dia jauh dari keluarganya. Begitu Vena. Oke, selain mungkin lingkungan keluarga yang juga relasi personalnya ini juga dilacak atau ditelusuri oleh pihak kepolisian, adakah mungkin kayak rekan-rekan kerja begitu ataupun rekan-rekan lain yang nampaknya ini berhubungan beberapa waktu belakangan sebelum kejadian ataupun ditemukannya korban ini juga akan ditelusuri oleh pihak kepolisian atau hanya berfokus pada laporan berdasarkan laporan handphone terakhir, panggilan terakhir yang ada di ponsel dari korban ini, Pak? Ya, semua kemungkinan akan dilakukan. Siapa saja yang pernah berhubungan dengan bersangkutan. Tentu awalnya kan dari keluarganya, kemudian dari HP-nya, di handphone itu ada komunikasi-komunikasi. Orang itu akan di-cross-check, akan didatangin. Tentu tidak semua didatangin. Yang relevan dengan perkara ini. Kemudian teman kerjanya, siapa teman dekatnya, atasannya, apa saja yang sudah dikerjakan oleh dia, yang ada kemungkinan menimbulkan tekanan psikis di dalam pekerjaan. Kemudian juga masalah keuangan, transaksi keuangan. Apakah ada hal yang mencurigakan terhadap ekonomi atau keuangan yang bersangkutan? Bagaimana transaksinya? Apakah ada beban-beban yang tidak mampu ditangani sehingga yang bersangkutan merasa tertekan? Atau ada beban dari orang lain yang sehingga orang lain itu melakukan tindakan kekerasan karena mungkin tidak memenuhi kewajibannya. Banyak hal yang bisa terjadi, jadi dari hubungan sosialnya melalui HP dan teman-teman kerjanya, dari transaksi keuangan, itu semua pasti sedang dilakukan oleh kepolisian. Begitu, Vena. Oke, baik, terakhir mungkin saya mau ke Dr. Boge. Dr. Boge, dengan kasus yang kompleks seperti ini yang sudah disampaikan oleh Bu Cik dan juga Pak Arief, tentunya apalagi sih yang kemudian bisa dilakukan untuk bisa mengetahui penyebab kematian dari korban ini? Ya, seperti tadi saya bilang ya, kita untuk pemeriksaan di awal fisik dulu, kemudian pemeriksaan dengan bedah mayat, kemudian kita ambil semua bagian jaringannya untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, laboratorium, termasuk Pak Arief bilang tadi DNA. Dan kita juga tadi ikut serta dalam olah TKP. Jadi mendukung apa yang kita temukan dengan yang ada di sekitar tempat kejadian seperti itu. Oke, analisa-analisa tersebut kemudian disatukan, iya. Puzzle-puzzle yang ditemukan Iya, disatukan betul. sehingga membuat rangkaian peristiwa yang sebenarnya ini terjadi, Iya, begitu. betul. Oke, berapa hari prosesnya? Ya, itu kita juga nggak bisa tahu ya, karena tadi pemeriksaan kan entah pemeriksaan zat kimia ini perlu berapa hari, zat kimia yang lain berapa hari, kita belum pasti bisa memastikan itu berapa harinya. Rata-rata bisa berapa hari, dokter? Ada yang sampai sebulan, ada yang sampai seminggu, ada bahkan sampai 2 hari. Oke. Ya. Kenapa ada yang bisa singkat, tapi ada juga yang bisa sampai waktu lebih Ya lama? kan suatu zat kimia kalau yang kita langsung teteskan zat kimia lain nggak langsung bereaksi. Mungkin kita tunggu sampai beberapa harinya untuk bereaksi seperti itu. Gitu, zat-zat tertentu ya. Oke, baik. Tentu kita pantau terus ya perkembangan Iya, betul. terbaru dari pihak kepolisian yang nampaknya ini terus menelusuri mengenai penyebab kematian dari Arya Daru ini. Mudah-mudahan segera ada titik temu, titik terang dari peristiwa ini. Terima kasih banyak Bu Cik atas waktunya. Terima kasih dokter atas waktunya. Terima kasih juga Pak Arief atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.